Halo itu, selamat datang di channel Motomobi. Di depan kita sekarang ada Honda Accord, Honda Civic. Mukanya mirip Accord, ya, nggak apa-apa ya, Honda Civic generasi ke-11, generasi terakhir baru saja diluncurkan di Indonesia. Untung udah dapet ya, biasanya agak lama dapat mobil di Amerika, di negara lain udah keluar, Indonesia lama, enggak, untung cepet. Wah, akhirnya. Nah, Honda Civic yang ini sekarang penampilannya berubah. Yang tadinya Honda Civic itu lebih sporty, ya, diem saja bisa terlihat kencang. Kalau ini lebih ke arah elegan. Ya, kesan sportinya itu menurun, tapi lebih elegan, lebih kelihatan orang kaya. Ya. Cuma kalau kami itu nggak terlalu suka melihat jenongan ini. Jenongan ini somehow nggak terlalu suka ngelihatnya, tapi overall ngeliat Civic keseluruhan sih keren-keren aja ya. Ini ada grillnya, grill lagi. Grill yang bagian ini palsu. Fog lamp, daytime running light, lampunya juga full LED. Ah, mesinnya masih sama seperti yang dulu, heran. Namun tenaganya meningkat sedikit. Kalau dulu 173 PS, sekarang menjadi 178 PS. Torsi maksimalnya yang lumayan peningkatannya. Dulu 220 Nm, sekarang 240 Nm. Diraih dari RPM 1700 sampai 4500. Ini mesin berturbo. Sebenarnya mudah untuk di-tuning-tuning. Ini ada RS-nya. Ya, berarti ini adalah tipe RS. Dan satu-satunya Honda Civic yang dijual di Indonesia adalah tipe ini, RS, yang paling mahal. Panjangnya adalah 4.678 mm. Dan wheelbase-nya 2.735 mm. Agak sedikit lebih panjang daripada generasi sebelumnya. Tapi kalau di belakang sini, kalau kita lihat, ini lebih sporty sebenarnya dengan hadirnya spoiler ini. Spoilernya pun tidak sewarna body ya. Dia hitam sendiri. Teman-temannya apa yang hitam ya? Nggak banyak, velg doang. Nah, bicara soal velg dan ban, ini berukuran bannya 215, tebal 50, diameter velg 17 inch. 17 inch. Warna hitam. Kita lihat bagasinya. Oh iya, kuncinya. Jadi, Honda itu memberikan dua kunci. Ini campur sama kunci mobil kita. Nah, nih. Ini ada kunci biasa. Ya. Kunci ini biasa ada buka, tutup. Dan ini kalau ditahan bisa nyalain mobil dari jauh untuk bisa mendinginkan dulu AC-nya sebelum kita masuk mobil. Kunci ini. Dan ada kunci satu lagi yang kita bisa masukin ke tempat jeans, kantong jeans yang misterius itu. Ini key card. Key card bisa gampang ditaruh kantong, mungkin kalau tega ditaruh di dompet ya. Ini praktis sekali, jadi hanya mengantongin ini yang sangat tipis sekali untuk akses ke mobil. Enggak ya? Enggak ya? Enggak power tailgate soalnya, ya. Emang ada fungsi itu Honda ya? Enggak ya? Bagasinya lega juga ini. Lega juga. Di bawahnya ada ban serepnya, ban serep yang full size, luar biasa. Full size ban serepnya. Dongkrak dan kawan-kawannya ada di sini. Saya nggak suka ya ngeliat ininya tipis gitu loh. Dan andai kalau ininya ditutup kan enak. Nah, kalau kita masukin barang dan barang itu masih terlalu besar untuk bagasi ini, kita bisa tarik ini. Jadi tata lantai bisa masukin barang yang lebih panjang. Ini ada pegangan buat nutup. Kurang kuat. Masih dengan gaya sporty juga bagian knalpotnya. Nih, knalpot itu ada dua, kanan dan kiri. Keren sekali. Dan ini knalpot
knalpot asli ya, tidak main palsu-palsu ini Honda. Di dalam kabin itu tidak ada tombol untuk membuka tutup tangki. Ya, ternyata sudah seperti mobil Eropa, cara buka tutup tangkinya pada mobil Jepang ini gitu. Kalau pintu dikunci, dia ikut kekunci. Lebih praktis. Ada tulisan RON 91 atau lebih tinggi dianjurkan. Aduh. Dulu di Civic generasi sebelum ini, yang hatchback itu kepala kami mentok. Kalau yang nggak hatchback, yang sedan seperti ini nggak. Dan di mobil ini kepala aman, nggak mentok. Tipis sih, hampir kena tapi aman. Dengkul dengan jok depan lega, kaki masih bisa masuk enak. Ya, pintu ada armrest yang kerendahan. Kenapa ya Honda selalu bikin armrest belakang tuh kerendahan? Apa ini jatuh gitu, harusnya tegak berdiri gini. Dulu tuh kalau nggak salah kami tuh pernah punya pakai apa ya, Honda Civic Vario. Nah Vario itu kalau nggak salah tadinya dia tegak begini, terus dimainin, dia patah terus turun begini. Kalau nggak salah ya. Nah ini kerendahan, agak kurang enak, duduknya masih gini gitu loh. Nah, tapi ada 2 cup holder di sini, jadi tidak kehausan di belakang, dan di pintu juga ada bottle holder. Cuma masalahnya kalau cup holder di armrest itu kalau sudah ditaruh cup 2 gitu ya, nah, duduknya jadi begini, nggak bisa begini kalau nggak kena cupnya. Terus duduk di tengah rasanya seperti apa? Masih bisa. Di bawah ini masih ada posisi tidur karena tetap ada knalpot gitu yang mesti lewat tengah sini ke belakang. Padahal ini front wheel drive ya. Masih bisa. Ada headrestnya sendiri dan ada seatbelt 3 titiknya sendiri. Ada kantong seperti normalnya mobil. Ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Ya, ini kecepatan blower ikut kecepatan blower depan. Kita bisa atur dengan ngurang-ngurangin dikit kalau misalnya kekencangan. Ada 2 buah colokan USB biasa. Ya, baguslah USB biasa. USB-C itu masih belum, nggak tahu, mungkin sekarang udah zaman USB-C ya. Ngeliat USB biasa jadi kelihatan kuno. Cuma kami masih pakai USB biasa. Ini ada colokan Isofix. Ya, tinggal dibuka begini, truk, nancep deh, car seat baby. Dan duduknya tuh lumayan oke, lumayan rebah, nyaman lah ini duduknya. Buat perjalanan jauh pasti enak. Cuma kalau kami jadi Honda sih, kami akan naikkan jok ini sedikit, bagian depannya aja naikin gitu. Jadi bisa menyangga full walaupun duduknya begini, nggak perlu kaki selonjoran begini agar paha bisa tersangga. Oke, depannya. Ini sudah langsung di posisi nyetir kami ya. Jadi interior ini joknya itu 2 material. Ada yang kulit, ada yang fabrik. Fabriknya jenis-jenis sweat begitu. Enak dilihat dan enak dipakai sebenarnya. Ada keunggulan material fabrik pada jok. Keunggulannya adalah tidak licin. Jadi ini kalau kita pakai jeans gini itu nggak licin. Kalau kulit mewah dan lembut. Jadi ini gabungan di antara keduanya. Nah, interior Honda Civic baru. Empuk, bagus. Pintu empuk. Oke, pintu belakang empuk juga, luar biasa. Luar biasa, bagus, kualitinya bagus begini. Ya, pertahankan terus seperti ini Honda. Kami suka empuk-empuk. Yang paling kami suka ngelihatnya adalah perubahan yang cukup berani, yaitu ventilasi AC. Ventilasi AC itu ini udah dari ujung ke ujung, jauh sekali. Ya, walaupun sebenarnya ini tetap ada 3 lubang, 1, 2, 3. Yang tengah sini tidak berfungsi apa-apa. Ya, hanya pajangan aja ini grillnya. Ya, nah, tapi mengarahkan semburan dinginnya AC itu begini. Kayak joystick, kayak ini radio kontrol. Ya, ini kalau, nah ini berasa main drone nih, begini. Nah, ya kayak main drone. Tapi rasanya solid dan mahal. Nah, ini ada layar 10,2 inch menggantikan dial gauges instrumen cluster. Bentuknya juga cukup normal, enak dilihat, jelas. Nah, informasinya juga lengkap. Ini kita bisa set, kita cek. Ini dia. Ada average, ini ada urusan kehematan, kompas kalau Anda nyasar.
ada lamanya kita berkendara disuruh ngopi dulu. Posisi jok mana yang belum pakai seatbelt. Ih, ini Eki padahal duduk belakang, duduk di tengah nggak nyala loh dia saking ringannya Eki. Ini ada maintenance untuk ganti oli. Safety support. Nah, spesialnya Honda ini adalah seperti di BR-V. Ini ada lane keeping assist dan adaptive cruise control. Jadi hampir ini namanya bukan ini hampir autopilot. Jadi semi autonomous driving yang kita pencet-pencet di sini. Nah, tuh kan ada kan nongol. Udah mobilnya, kasih sen, dia ngesen juga. Ih, ngesen juga. Kalau di rem, nyala rem juga. Nih, ya untuk mengaktifkan lane keepingnya. Dan ini untuk mengatur jarak pada saat cruise control itu nyala. Oke tuh, following interval extra long. Ini kalau kita sen kiri, layar ini akan berubah jadi tampilan kamera di spion kiri untuk blind spot kita. Jadi mudah-mudahan tidak tertabrak atau nabrak sesuatu pada saat kita belok kiri. Nah, bisa juga tanpa harus mengaktifkan sen kiri, kita bisa juga pencet ada tombol di combination switch sebelah kanan. Nah, headlamp bisa auto, ada fog lamp depan, wiper juga ada autonya yang bisa diatur keautoannya. Oke, jempol kanan untuk urusan cruise control dan lain-lain, jempol kiri untuk urusan audio. Ada pedal shift di sini. Jadi ini adalah transmisi CVT yang bisa dibelah-belah giginya. Jadi seakan-akan seperti transmisi konvensional biasa atau DCT. Ya, AC ada 3 puter-puteran dan ini dual zone. Ya, hebat sekali dual zone. Luar biasa. Ini untuk buka tutup sirkulasi ini dia. Maxcool. Lengkap AC-nya. Ya, belakang aja nggak punya zona tersendiri, jadi hanya dual zone kanan kiri. Terus di bawah ada 2 colokan USB, yang satu untuk berhubungan dengan ini juga bisa menampilkan Apple CarPlay dan Android Auto. Ada 12 volt power outlet, sini tempat buat naro-naro, nggak ada wireless chargernya. Dan shifternya normal PRND biasa, nggak ada sport mode-nya. Ya, di transmisinya nggak ada sport mode-nya. Kenapa? Karena di sini ada drive mode lagi yang bisa diatur ke sport. Nah, jadi ini sport berpengaruh mungkin ya setir juga ada pengaruhnya, agak sedikit berat. Terus respon dari pedal gas juga berpengaruh dan transmisi CVT-nya akan ngoper di RPM yang lebih tinggi. Ini driving mode-nya ada sport, normal, dan ekonomi. Nah, di sport itu menjadi merah instrumen clusternya. Ada rem tangan jari. Dan ada brake hold-nya. Jadi kalau di lampu merah nggak usah nahan kaki di rem. Ada 2 buah cup holder. Ada tempat naro-naro konsol di sini. Ada tempat yang bisa dibuka-buka, dipindah-pindah depan dan belakang. Lacinya nggak terlalu besar. Tapi di pintu juga ada bottle holder. Ada ambient light-nya di pintu. Ya. Bisa diganti-ganti kayaknya warnanya. Kita coba home. Ini kan head unit yang terintegrasi dengan mobilnya ya. Jadi ada trip komputer yang bisa ditampilkan di sini juga. Terus untuk connect ke handphone. Terus nih Bluetooth audio, connect new device. Connect kali ya? Ada yang mau dikorbanin handphone yang koneksi nih? Gak ada. Tadi mau ngapain, nyari apa sih? Oh, setting. Lupa. Setting, general setting. Ya, saya matiin aja kasihan. System, connection, display, sound, ini berhubungan dengan audio semua. Terus mana? Mau mengubah warna-warna dari ini paling terang. Ini layar. Your vehicle not detecting GPS. Ya, kita ada di dalam ruangan, tapi ini punya GPS sendiri. Berarti dia ada peta tersendiri nggak? Aplikasi-aplikasinya. Tidak ada peta tersendiri, tapi nggak apa-apa, kalau sudah bisa Apple CarPlay tidak masalah. Bisa pakai Google Maps atau Waze. Oh, ini vehicle setting ada di sini. Driving assist setup. Oh, bisa di sini shortcutnya, nggak usah milih-milih dari situ lagi. Lengkap pengaturannya di head unitnya. Keyless access setup nih, keyless accessnya juga bisa di set. Pelampuannya juga bisa di set. Berapa lama lampunya mati kalau kita matiin mobilnya. Oh, lengkap. Oke. Tapi yang dari tadi nyari tuh gimana caranya ganti warna ambient light? Berarti warnanya nggak bisa diganti ya ambient lightnya.
Nah, sekarang kita lihat setting-settingan yang berada di instrumen cluster keren ini. Ini tuh bisa diubah-ubah dengan cara customize display, gauge design, bisa round seperti ini, bar berubah menjadi bar kanan kiri ya. Jadi informasi-informasi lain selain kecepatan dan RPM itu lebih lega di tengah. Terus ada lagi round cruise. Apa bedanya yang cruise? Oh, untuk cruise controlnya kali. Ada cruise control tengahnya ya. Kalau aktif cruise control tengahnya ada mobilnya tengah. Gitu. Wow. Customize display. Jadi segala setting-settingan itu lengkap ada di head unit yang integrated. Kami suka head unit yang integrated sudah sama mobilnya. Jadi segala macam setting-settingan ada di sini, segala macam informasi juga ada di sini, lebih mudah, lebih enak dilihat dibanding dengan MID kecil di somewhere di instrumen cluster. Nah, tapi walaupun ini instrumen clusternya full layar, dia tetap pakai bar biasa untuk bensin dan temperatur air. Normal tuh, kanan kiri ada. Oke, posisi duduk. Ini udah posisi duduk kami dan joknya tuh elektrik. Pengaturannya full sampai naik turun depan dan belakang. Coba sebelah kiri, Rian. Ada naik turun depan dan belakang. Naik turun. Coba di setel-setel yang sebelah kiri, apakah bisa naik turun depan dan belakang juga? Nggak bisa. Hanya maju mundur dan senderannya ya. Lumbar support belum ada. Ya. Nah, posisi nyetirnya itu jadi enak kalau misalnya kita bisa ngatur naik turun depannya itu. Jadi paha lebih bisa tertopang gitu. Dan ini walaupun tidak elektrik tapi bisa diatur tilt setirnya dan teleskopik. Pinter bikin mobil gini dong, ada teleskopiknya. Simple. Kita tuh manusia simple dan biasa, dikasih teleskopik happy. Ya. Ada footrest juga di bawah yang lega sekali. Jadi ini bagian bawahnya tuh lega, enak lega gitu. Nggak ada rasa sempit. Dashboardnya juga agak rendah, jadi kap mesinnya juga masih kelihatan. Nggak sih, untuk ukuran mobil zaman sekarang ya agak sedikit lebih rendah ini dashboardnya. Ini auto day and night. Spion tengahnya, lampu tengahnya nggak ada, cuma ada lampu baca, tapi di sini ada lampu. Jadi stitching pada mobil ini antara setir, jok segala, shifter itu merah, jadi beraksen merah. Nah, hero colornya mungkin warna ini nih. Ini warna merah yang agak kepingan mobil ini. Ini di sebelah kanan ada untuk dimming pencahayaan apapun yang ada di dalam kabin. Kami suka ini diatur pakai tombol puter-puteran fisik ini karena bisa cepat diraihnya kalau kita kesilauan. Jadi kalau misalnya gelap banget di luar, kita bisa redupkan sedikit biar tidak terlalu menyilaukan instrumen clusternya dan lain-lain cahaya dalam kabin. Ini ada tombol untuk urusan Honda Safety Sense-nya. Ini jadi bisa dinonaktifkan di sini shortcutnya. Walaupun bisa diatur di sini juga. Ini ada menonaktifkan stability control. Buka bagasi bukan lagi ditarik di sini, tapi dipencet di sini. Luar biasa, ada di pintu sekarang. Ya, sudah keren. Ini pintu walaupun ini empuk-empuk, ini masih keras. Tapi kerasnya tebel gitu loh. Mahal. Bagus. Ini di interior tuh menurut kami tuh improvement yang cukup banyak. Apabila Anda menginginkan Honda Civic baru RS ini, Anda sudah bisa pesan dan dapatnya nanti akhir November kalau mesennya sekarang. Harganya on the road 567 juta. Luar biasa. Itu mahal murah ya. Warna merah yang agak kepingan ini sepertinya adalah hero colornya ya. Tapi apabila Anda tidak suka warna ini, masih ada beberapa warna lainnya. Warna abu-abu, hitam, dan putih. Dikit sekali pilihan warnanya. Overall, mengenai Honda Civic baru yang dirakit di Thailand ini, merupakan mobil yang cocok untuk Anda penggemar Civic yang ingin meremajakan Civic lama Anda karena ini interiornya jauh lebih baik. Tapi apakah cocok untuk yang mau berpindah dari Corolla Altis? Altis itu suspensi TNGA-nya enak
dan ada yang hybrid dengan harga sangat reasonable sekarang. Kami belum tahu Civic baru ini seberapa irit dan seberapa enak suspensinya. Tunggu full review mobil ini nanti apabila dipinjamkan mobil tesnya. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh apapun dan siapapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.